Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luli Fikriya, NIM 1821111315, akan mempresentasikan hasil review buku yang bertemakan Bantuan Hukum di Indonesia dan mata kuliah Bantuan Hukum Ekonomi Syariah dan dosen pengampu Bapak Yusuf Wibisono, SAG, MSI, SHEL. Langsung saja, yang pertama ada identitas buku. Judul dari buku ini yaitu Bantuan Hukum di Indonesia, dan penulis Febri Handayani SHI SHMH, penerbit Kalimedia, jumlah halaman 290 halaman, tahun terbit 2016. Adapun sekilas identitas dari penulis, nama Febri Handayani SHI SHMH, tempat tanggal lahir Padang 8 Februari 1983, profesi dosen pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Adapun sinopsis dari buku ini yaitu salah satu implementasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggara pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Dari latar belakang inilah, penulis mencoba menulis bantuan hukum di Indonesia sebagai sebuah pedoman dan memantapkan pemahaman kita terkait proses pemberian bantuan hukum, baik secara teori maupun prakteknya. Buku ini, pokok bahasanya sudah disesuaikan dengan kebutuhan para praktisi, akademisi, dan terutama mahasiswa yang ada di perguruan tinggi dengan tujuan membantu mahasiswa dalam proses belajar mengajar, khususnya dalam mata kuliah bantuan hukum. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari bantuan hukum. Bantuan hukum dalam pengertian luasnya yaitu sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut Adnan Buyung Nasution, upaya hukum ini mempunyai 3 aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati, dan dari aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati. Yang selanjutnya yaitu sejarah bantuan hukum. Di Indonesia, bantuan hukum sudah ada sejak tahun 1500 Masehi, bersamaan dengan adanya bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda ke Indonesia. Pada awal perkembangannya, bantuan hukum ini merupakan manifestasi dari sikap kedermawanan yang umumnya dilakukan oleh patron kepada klien. Bantuan hukum sendiri sudah dilaksanakan pada masyarakat barat sejak zaman Romawi, di mana pada waktu itu bantuan hukum berada dalam bidang moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan atau menerima imbalan honorarium. Selanjutnya yaitu panduan bantuan hukum di Indonesia. Indonesia yang merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia telah menegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Dasar pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa bantuan hukum sebagai hak setiap warga negara adalah bahwa negara menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan HAM. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari hukum acara dan surat kuasa. Hukum acara adalah suatu peraturan hukum mengenai tata cara bagaimana menjalankan dan mempertahankan peraturan hukum yang berwujud material. Hukum acara ada 3 macam, yaitu hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Yang selanjutnya surat kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dari seseorang atau pejabat tertentu kepada seseorang atau pejabat lain. Secara umum, surat kuasa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, mulai dari pasal 1792 sampai dengan pasal 1819. Selanjutnya itu pengertian dari bantuan hukum. Bantuan hukum adalah pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang miskin untuk mendapatkan perwakilan hukum dan di pengadilan baik litigasi ataupun non-litigasi. Bantuan hukum litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Sedangkan bantuan hukum non-litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan
di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.